Halo semuanya, perkenalkan namaku Teda Karisa Parasih. Aku dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini aku sedang mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN periode 81 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, video yang sedang kalian tonton ini adalah salah satu luaran dari program kerja individuku di kegiatan KKN. Penasaran video ini bahas apa? Jangan lupa untuk simak sampai habis ya. Pada KKN periode 81, peserta KKN dibagi ke dalam unit A hingga unit T. Untuk objek KKN sendiri difokuskan di Kabupaten Gunung Kidul dengan 18 kecamatan atau kapanewonnya, yaitu Kecamatan Panggang, Purwosari, Palian, Saptosari, Tepus, Tanjung Sari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patok, Gedang Sari, Klipar, Ngawen, dan Semin. Aku sendiri masuk di unit F dengan objek KKN di Kecamatan atau Kapanewon Ngawen yang memiliki 6 desa, yaitu Desa Watu Sigar, Beji, Kampung, Jurang Jero, Sambirejo, dan juga Tancep. Untuk kelompokku, yaitu kelompok 29, kami mendapatkan lokasi di Kelurahan Tancep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang kita kenalan lebih lanjut yuk sama Desa Tancep. Desa Tancep ini secara geografis punya luas 5,03 km persegi dengan titik koordinatnya adalah negatif 7,8 untuk garis lintang dan 110,68 untuk garis bujurnya. Untuk kependudukannya sendiri, terdapat 6.095 jiwa di Desa Tancep yang terbagi ke dalam 1.966 kepala keluarga. Seperti desa-desa yang lain, Desa Tancep juga punya potensi loh. Beberapa di antaranya adalah kerajinan bambu, objek wisata, dan yang akan kita bahas kali ini adalah batik khas Tancep. Apa sih istimewanya batik Tancep ini? Batik Tancep memiliki keistimewaan mulai dari proses pembuatan, bahan yang digunakan sampai dengan motifnya. Kalau dari proses pembuatannya sendiri, batik Tancep ini tergolong sebagai batik tulis yang masih menggunakan alat-alat sederhana dan juga proses manual. Kemudian untuk bahannya tergolong istimewa karena berasal dari bahan-bahan alami, seperti akar pohon, dedaunan, biji-bijian, atau bagian-bagian tumbuhan yang lain. Nah, keistimewaan dari motifnya adalah meskipun berada berdekatan dengan kota Yogyakarta dan kota Solo sebagai penghasil batik, tapi motif dari batik Tancep ini memiliki perbedaan dan keunikan sendiri. Pertama, dari dominasi warna yang digunakan. Dominasi warna yang digunakan adalah warna hijau, coklat, dan ungu. Sedangkan motifnya, batik Tancep sendiri memiliki 29 motif khas. Wah, banyak banget ya. Motif-motif ini biasanya menggambarkan berbagai aneka tumbuhan, aneka hewan laut, keindahan dan suasana pantai di Gunung Kidul, dan berbagai macam jenis kesenian atau budaya yang ada di Gunung Kidul. Batik seistimewa ini, gimana ya proses pembuatannya? Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, batik Tancep masih menggunakan proses manual dalam pembuatannya. Jadi si pembatik harus menyiapkan kain mori, canting sebagai alat pembentuk motif, kemudian gawangan atau tempat menyampirkan kain, lilin malam yang dicairkan, panci dan kompor kecil serta larutan pewarna. Biasanya, pada saat melakukan proses membatik, si pembatik akan duduk di bangku kecil pendek atau dalam bahasa Jawa disebut dengan dingklik dan mulai melukis di kain mori yang disampirkan di gawangan. Nah, kebayang gak sih bangku kecil pendek itu membuat posisi kerja dari pembatik sangat rendah. Pembatik harus menekuk kakinya dan membungkukkan badan agar dapat melukis di atas kain dengan teliti. Aduh, pasti pegel banget. Apalagi
Proses pembuatan batik tancap memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Bayangkan, setiap hari harus bekerja dengan postur kerja seperti itu. Belum lagi karena keistimewaannya, batik tancap ini sangat terkenal di mata dunia. Jadi, terdapat banyak pesanan yang berasal dari pasar internasional. Wah, kebayang nggak sih gimana target produksinya? Sering bekerja dengan postur kerja yang tidak baik dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan juga penyakit bagi para pembatik di desa tancap. Mulai dari pegal-pegal, terkilir, atau masalah lain pada persendian dan pertulangan para pekerjanya. Dan lagi menurut data, lebih dari 50% masyarakat desa tancap memiliki keahlian membatik dan melakukan aktivitas membatik sehari-harinya. Wah, bisa pegel berjamaah dong. Eits, tapi tenang aja. Ini dia solusinya. Perancangan kursi untuk pembatik dengan aspek ergonomi. Perancangan kursi ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah postur kerja pembatik dan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tapi sebelum masuk ke perancangan, kamu harus tahu dulu, ergonomi adalah ilmu mengenai desain dan analisis peralatan atau perangkat yang sesuai dengan tubuh manusia dan kemampuan kognitifnya. Di dalam ergonomi terdapat sub-ilmu yaitu antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia. Dalam perancangan kursi ini dibutuhkan 4 jenis data antropometri, yaitu tinggi bahu dalam posisi duduk, panjang popliteal, tinggi popliteal, dan lebar pinggul. Berikut adalah dimensi tubuh yang diambil dari website resmi Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Dari analisis yang dilakukan, diketahui dimensi kursi dan juga jenis data antropometri yang sesuai untuk tiap jenis dimensinya. Kemudian terdapat persentil yang digunakan, ukuran asli dari jenis data antropometri, kebutuhan kelonggaran, dan juga ukuran final dari dimensi kursi. Setelah analisis, desain dan dimensi kursi divisualisasikan menggunakan aplikasi SolidWorks. Ini dia hasilnya. Kursi pembatik yang sesuai dengan aspek ergonomi. Tinggi sandaran kursi 72 cm, lebar sandaran kursi atau lebar alas dudukan kursi 44 cm, panjang alas dudukan kursi 33 cm, dan tinggi kaki kursi 35 cm. Dijamin, kegiatan membatikmu gak lagi pegel-pegel dan jadi lebih aman. Apabila hasil perancangan diterapkan, aktivitas membatik di desa tancap dapat berjalan dengan lebih produktif, efektif, dan juga efisien. Jangan lupa, design from the spine and you'll be fine. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa sebarkan ke orang lain ya. Semoga kita tidak bertemu lagi di KKN semester depan.